Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, kalau banyak sekali teori yang menjelaskan atau membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Hari ini kita akan belajar salah satu teorinya, yaitu teori Persia. Kita langsung masuk aja ke pengertiannya. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usul masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke wilayah Indonesia melalui pengaruh pada pedagang dan ulama dari Persia atau sekarang Iran, khususnya dari mazhab Syiah dan tasawuf yang berkembang. Di sana teori ini menekan hubungan erat antara Nusantara dan Persia dalam aspek keagamaan, budaya, serta tradisi Islam. Tokoh yang mengemukakan teori Persia. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Haji Abdul Malik Hakim Amrullah. Bisa disebut juga yaitu Hamka, seorang ulama dan sejarawan Indonesia. Hamka berpendapat bahwa Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan Islam di Persia, terutama dalam aspek tasawuf dan tradisi keagamaan tertentu. Bukti pendukung teori Persia. A. Kesamaan dalam tradisi keagamaan. 1. Peringatan Asyura. Peringatan 10 Muharram Asyura atau yang diperingati oleh kaum Syiah sebagai hari wafatnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, ditemukan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sumatera Barat, Aceh, dan Jawa. Di Priaman, Sumatera Barat, perayaan ini disebut Tabuik yang memiliki dengan tradisi di Persia dan India. 2. Tasawuf. Islam di Nusantara berkembang dengan pengaruh tasawuf Persia seperti tarekat Naqsyabandiyah. B. Pengaruh dalam sastra dan budaya. 1. Sastra sufistik hikayat seperti Bayan, Budiman, dan 1001 Malam mencerminkan pengaruh sastra Persia. 2. Seni kaligrafi, motif kaligrafi dan dekorasi masjid di Nusantara menunjukkan gaya khas Persia. C. Kesamaan dalam sistem sosial dan politik. 1. Gelar dan pemerintahan. Gelar seperti sultan dan syah serta sistem kerajaan terinspirasi dari Persia. 2. Istilah Persia. Kata seperti darwis dan ustaz berasal dari bahasa Persia. Jalur masuknya Islam dari Persia ke Nusantara. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Persia dengan kepulauan Indonesia. Jalur tersebut meliputi Persia, Gujarat atau Persia Nusantara, Persia Yaman Nusantara. Perdagangan Persia belayar ke pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera dan Jawa seperti Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Kritik terhadap teori Persia. Meskipun memiliki banyak bukti budaya dan tradisi, teori Persia juga mendapat kritik dari beberapa sejarawan. Yang pertama, kurangnya bukti historis langsung. Tidak banyak catatan sejarah yang secara eksplisit menunjukkan kedatangan ulama Persia dalam jumlah besar ke Nusantara. Teori Gujarat lebih dominan. Banyak sejarawan lebih mendukung teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Muslim dan Gujarat India. Teori Arab lebih awal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Islam datang langsung dari Timur Tengah, Arab, tanpa perantara Persia atau India. Jadi, setelah kita sudah membahas mengenai pengertian teori Persia, tokoh yang mengemukakan teori Persia, bukti pendukung, dan jalur masuknya, serta kritik terhadap teori Persia, kita dapat simpulkan bahwa teori Persia merupakan salah satu teori penting dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara.
Meskipun tidak sepopuler teori Gujarat atau Arab, teori ini tetap relevan dalam menjelaskan pengaruh Persia terhadap budaya, tradisi, dan berkembangnya Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang tasawuf, seni, dan pengingat keagamaan. Teori Persia masuknya Islam ke Nusantara. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Nusantara pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya nisan berbahasa Persia, yakni makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah di Barus, Sumatera Selatan. Ini artinya 40 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam sudah masuk di wilayah Nusantara. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Husain Jayadiningrat dan Profesor Umar Amir Husain. Seperti diketahui bahwa posisi Pulau Sumatera sangat dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan pusat perdagangan serta bisnis pada saat itu. Sejak dulu, Selat Malaka telah dipenuhi oleh pedagang asing dari segala penjuru dunia. Salah satunya adalah pedagang dari wilayah Timur Tengah seperti Persia. Pedagang dari Persia inilah yang selama berdagang juga sembari melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Argumen Husain Jayadiningrat didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Seperti dicatat oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Api Sejarah. 4 persamaan budaya tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memeringati hari kematian Husain bin Ali di Karbala. Adanya persamaan antara ajaran Al-Halaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Persamaan batu nisan di makam Malik Al-Solih di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim didasari oleh daerah Gujarat yang mendapat pengaruh dari Persia. Selain itu, tradisi-tradisi sejumlah wilayah umat Islam di Indonesia masih dekat dengan tradisi Syiah, meskipun mereka menolak kalau tradisi itu bersumber dari Syiah. Sejumlah daerah di Indonesia juga masih terus memeringati hari Asyura yang sesungguhnya adalah bagian tak terpisahkan dengan tradisi Syiah atau tradisi Islam Persia. Namun, teori ini banyak mendapat kritikan ketika diadakan seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963 Masehi. Kritik itu muncul dari Dahlan Mansur, Abu Bakar Aceh, Saifuddin Zuhri, dan Hamka. Penolakan teori ini didasarkan pada alasan bahwa bila Islam masuk abad ke-7 Masehi, yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah, sedangkan Persia Iran belum menduduki kepemimpinan dunia Islam.
dan masuknya Islam dalam suatu wilayah, bukankah tidak identik langsung berdirinya kekuasaan politik Islam? Meski memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat agama Islam. Ditambah, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang Arab, Cina, dan India. Ada negara keren, namanya apa? Persia. Persia itu wilayahnya mana saja? Dari mulai India, semua India, masuk kemudian Afrika sebagian, masuk kemudian daerah Jazirah Arab sebagian, sampai kemudian perbatasan Romawi. Bayangkan kekuasaannya sekitar 1201 tahun, 12 abad Persia memimpin dunia. Persia, Bu, luas wilayahnya coba lihat itu, 7,4 juta kilometer. 7,4 juta. Maaf, jujur, Indonesia berapa luasnya? Indonesia itu luasnya 2 juta kilometer. Berapa? 2 juta kilometer. Persia berapa? 7,4. Nah, lihat. Ini gerbang kotanya. Jadi kalau orang mau datang ke ibu kotanya di Ctesiphon, ini gerbang ibu kotanya. Itu sudah di atas, sudah runtuh, rompal. Itu manusia kecilnya cuma segitu. Itu di zaman itu tidak ada lift, tidak ada helikopter. Persia bisa bangun bangunan seperti itu di zaman itu. Dan bukan hanya itu, kita lihat lagi. Nah, lihat. Mereka mampu membangun gedung-gedung tinggi. Bahkan Persia punya militer, punya tentara yang tidak pernah kalah perang. Agamanya apa Persia? Kristen? Bukan. Yahudi? Bukan. Agamanya Majusi. Apa itu Majusi? Menyembah api. Masih ingat Ibu? Pada saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, api-api di kerajaan Majusi mendadak mati. Mereka kaget, kok mati? Ada apa? Ada apa? Bingung semuanya. Ternyata apa? Di Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW lahir. Mati apinya semua. Inilah Persia. Saya kenalkan kepada Bapak Ibu, inilah negara adidaya di zaman itu. Persia. Namanya Persia dan rajanya namanya Kaisar Kisra dari Persia. Teknologinya hebat, bangunannya hebat, militernya hebat, berkuasa 12 abad. Lihat, siapa tandingannya? Nih, tandingannya. Romawi, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, ya, Swiss, itu masuknya Romawi. Romawi tidak sebesar Persia. Persia berapa tadi? 7,4. Romawi cuma 5 juta. Sekitar 2 kali atau 3 kali lipatnya Indonesia.
Ya, luar biasa, tapi berkuasa lebih lama, 1480 tahun, 14 abad memimpin dunia.